Tes Triwana OTA SIM 103 20210085. Kelas D semester 2, ulangan akhir semester mata kuliah teori sistem. Tanggal 24 Juni 2022. Topik yang saya bahas yaitu tujuan analisis komponen, dimensi dan variabel analisis sistem. Bagian pertama, pengertian analisis komponen. Yang dimaksud dengan pengertian analisis sistem yakni kata yang sering kita dengar dalam kasus pemecahan masalah. Analisis sistem merupakan proses penjelasan suatu data atau informasi yang utuh untuk dievaluasi mengenai hambatan dan segala masalah dan mencari solusinya. Maksud lain dari pengertian analisis sistem adalah penguraian suatu sistem informasi yang sudah utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan tujuan dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai macam permasalahan maupun hambatan yang terjadi pada sistem sehingga nantinya dapat dilakukan perbaikan atau pengembangan. Bagian yang kedua, pengertian analisis sistem menurut para ahli. Bagian pertama, pengertian analisis sistem menurut MC Leod 2007. Analisis sistem adalah penelitian terhadap sistem yang telah ada dengan tujuan untuk merancang sistem baru atau memperbaharui sistemnya yang telah ada tersebut. Bagian yang kedua, menurut Jimmy L. Goal 2008, analisis sistem adalah sebagai penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya. Yang ketiga, analisis sistem menurut pendapat Schatzinger, J.W. Jackson, R.B. dan Burt S.D. 2010 adalah proses pemahaman dan penentuan secara rinci apa yang seharusnya dicapai oleh sistem informasi. Yang keempat, menurut Kenneth dan Jane 2006, analisis sistem adalah kegiatan menganalisis permasalahan dari suatu perusahaan dan pemecahan masalah tersebut dengan menggunakan sistem informasi. Yang kelima, menurut Bentley dan Whiten 2009, analisis sistem adalah sebuah metode untuk mencari solusi dari permasalahan sistem yang ada dengan cara mengelompokkan komponen yang ada menjadi komponen yang lebih kecil agar solusi yang ditemukan sesuai dengan kebutuhan sistem. Yang keenam, menurut Loudon dan Loudon, analisis sistem terdiri dari mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi penyebabnya, menentukan solusi, dan mengidentifikasi kebutuhan informasi yang diperlukan oleh sistem. Bagian ketiga, tahap-tahap analisis sistem. Adapun tahap-tahap analisis sistem dilakukan setelah tahap perencanaan dan sebelum tahapan desain sistem. Langkah-langkah di analisis sistem. Di dalam tahap analisis sistem terdapat langkah-langkah dasar yang harus dilakukan oleh analisis sistem, yaitu yang pertama, yaitu mengidentifikasi masalah. Yang kedua, understand, yaitu memahami kerja dari sistem yang ada. Yang ketiga, analisis, yaitu menganalisis sistem. Yang keempat, report, yaitu membuat laporan hasil analisis. Fungsi umum dari analisis sistem sendiri adalah memecahkan suatu masalah dan mencari solusinya. Bagian yang keempat, fungsi sistem analisis
Adapun beberapa fungsi sistem analisis yang diantaranya yaitu satu, dapat mengidentifikasi masalah-masalah dari pemakaian atau user. Yang kedua, menyatakan secara spesifik sasaran yang harus dicapai untuk memenuhi kebutuhan user. Yang ketiga, memilih alternatif metode pemecahan masalah. Yang keempat, merencanakan dan menyerahkan rancangan sistemnya sesuai dengan permintaan user. Bagian yang kelima, tujuan analisis sistem. Kita dapat membuat keputusan jika sistem ini bermasalah ataupun juga tidak berfungsi dengan baik, dan hasil analisisnya akan digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki sistem. Ada beberapa tujuan analisis sistem yang perlu Anda ketahui, seperti yang pertama, memperbaiki sistem. Salah satu tujuan dari analisis sistem adalah memperbaiki sistem itu sendiri. Di dalam kondisi sistem yang bermasalah dan menemui hambatan, dengan analisis akan memudahkan untuk perbaikan sistem tersebut dan menemukan solusi untuk memperbaiki sistem tersebut. Bagian yang kedua, evaluasi. Tujuan analisis sistem selanjutnya adalah untuk mengevaluasi hasil kerja sistem tersebut. Apakah sudah sesuai dengan jalur yang ditentukan dan apakah sudah mencapai tujuan atau belum. Bagian yang ketiga, menghasilkan keputusan dengan analisis sistem. Kita dapat menghasilkan suatu keputusan untuk proses sistem tersebut dengan dasar analisis sistem yang sudah dilakukan. Bagian yang keempat, menentukan tujuan dengan analisis sistem. Kita dapat menentukan tujuan yang ingin kita capai dalam sistem tersebut. Tujuan baru dapat dibentuk melalui pengelolaan informasi atau data dalam sistem. Pada dasarnya, analisis sistem membantu kita sebagai penggunaannya untuk menemukan informasi. Selain itu, analisis sistem juga membantu kita untuk mengantisipasi segala hambatan dan masalah yang akan terjadi pada suatu sistem. Kemudian analisis sistem juga membantu kita untuk evaluasi sistem yang sedang berjalan. Bagian yang kedua yaitu variabel. Bagian yang kedua atau bagian B, variabel analisis sistem. Variabel analisis sistem yaitu besaran yang nilainya berubah setiap saat, baik secara kontinu maupun diskret dalam sistem. Elemen dari suatu sistem diwakili oleh atributnya, dan pengertian tentang variabel dalam pemodelan adalah suatu atribut tertentu yang bernilai tidak tetap, dan baik atribut elemen sistem maupun atribut lingkungan sistem. Dan yang menjadi inti dari materi ini adalah analisis sistem didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagiannya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi, dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan. Analisis sistem bisa pula menjadi perantaraan atau penghubung antara perusahaan penjual perangkat lunak dengan organisasi tempat ia bekerja, dan bertanggung jawab atas analisis biaya pengembangan, usulan, desain, dan pengembangan, serta menentukan rentang waktu yang diperlukan. Analisis sistem bertanggung jawab pula atas studi kelayakan atas sistem komputer sebelum membuat satu usulan kepada pihak manajemen. Demikian dari topik yang saya pilih. Terima kasih.